Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih ya teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, Wheel of Fortune ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa. Kenapa? Yang aku lihat kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Dan ini lebih kepada tentang energi kamu di bulan Juni tahun 2025 nanti, teman-teman. Ya. Di bulan 6. Aku melihat sebuah perubahan di dalam kehidupan kamu tuh nggak main-main loh. Kehidupan kamu akan berubah 180 derajat ke arah yang lebih baik dan positif. Seolah-olah memang ada sebuah doa-doa kamu yang terkabulkan. Termanifestasikan. Kerja keras, perjuangan, pengorbanan kamu yang juga cukup menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya Tuhan akan memberikan hal yang terbaik. Ya, mungkin selama ini kamu sudah cukup berjuang banget ya. Terlihat memang teman-teman Capricorn, kamu karakter orang yang cukup keras gitu ya. Orang yang memang memiliki sebuah keyakinan yang cukup kuat gitu. Tetapi kamu juga mudah down sebenarnya. Ya, oke. Nah, jadi dari kartu pertama ini sudah cukup menggambarkan ya teman-teman tentang hal-hal positif, hal-hal istimewa yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Artinya ketika kehidupan kamu sudah dibanjiri dengan berbagai keberuntungan, jelas perubahanlah yang akan kamu dapatkan dan akan kamu peroleh. Perubahan ekonomi ya pasti, teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Hierophant. The Hierophant muncul hadir ya teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencerahan baru, penaklukan dan penundukan, serta pencapaian terbesar kamu yang lain. Seolah-olah memang kamu akan sangat menikmati banget gitu ya teman-teman. Hasil dari upaya dan kerja keras jeripaya kamu lah mungkin selama ini. Ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn yang mungkin selama ini lagi berjuang dalam fase yang benar-benar sulit banget ya teman-teman. Kamu harus optimis lah ya. Karena segala sesuatunya itu akan sesuai dengan apa yang mungkin kamu harapkan. Tetapi memang dengan catatan ketika kamu terjatuh kamu harus bangkit kembali. Terjatuh kembali kamu harus bangkit kembali. Ya. Tuhan sengaja kok membuat kamu seperti itu. Agar ketika kamu diberikan kesuksesan, keberhasilan teman-teman, kamu bisa lebih menghargai ya jeripaya kamu tersebut. Dan kamu akan lebih menikmati apa yang akan kamu dapatkan. Ya. Dan kemudian yang paling terpenting juga adalah bagaimana caranya untuk terus meningkatkan hal-hal yang sifatnya spiritualitas, teman-teman. Artinya hubungan kedekatan diri kamu dengan Tuhan masing-masing itu harus lebih diperdalam lagi ya, teman-teman. Mungkin harus lebih memperbanyak meditasi kah, zikir kah, ya. Ya, zikir-zikir pembuka rezeki, kemudian zikir-zikir untuk proteksi ya teman-teman, proteksi kan tidak dapat dipungkiri kok. Yang aku lihat
Kamu juga dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu. Ya, ketika kamu tidak memiliki sebuah proteksi dan ketika mereka mengirimkan energi negatif terhadap kamu, ya maka itu pasti bakal sampai ke kamu. Tetapi ketika kamu punya proteksi yang cukup bagus, teman-teman, maka insya Allah orang yang mungkin mencoba untuk mengusik kehidupan kamu, mengganggu kehidupan kamu itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Ya, nah, kemudian aku punya the fool dan the chariot, teman-teman. Melihat tentang bagaimana keberuntungan kamu dalam pekan ini ya. Persiapkan diri kamu bahwasanya memang sebuah kehidupan baru itu akan tercipta. Ya, dan selamat tinggal terhadap sebuah kesedihan, kesusahan dan kesulitan teman-teman. Ya, selamat datang dengan sebuah kebahagiaan baru, kehidupan baru, transisi kehidupan baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi banyak hal-hal yang akan terwujud tercapai di sini. Ketika kita berbicara masalah mungkin usaha bisnis, ya bisa jadi usaha bisnis kamu akan berkembang, ya, pekerjaan kamu, gitu loh teman-teman, ya. Dan kemudian terkait dengan hal-hal yang lain sama tergantung ya dari apa yang mungkin lagi kamu perjuangkan. Tapi aku yakin yang paling terpenting saat ini adalah bagaimana caranya untuk terus memperbaiki kondisi ekonomi. Ya, dan itu akan kamu dapatkan, teman-teman. Ya, amin ya. Oke, next poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi keuangan ya, ataupun finansial ekonomi teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Oke. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Five of Swords. Kemudian aku punya Five of Wands dan aku punya Eight of Wands. Melihat tentang bagaimana kondisi keuangan, rezeki, finansial ya. Aku akui di sini teman-teman. Hampir sama sih mengenai tentang energi orang-orang yang selalu saja berusaha untuk menutup jalan kerezekian kamu ya. Jadi itu yang selalu membuat mungkin rezeki kamu terkadang naik turun. Ya, kadang bagus, lancar nih ketika punya usaha nih ya teman-teman. Dan kemudian ketika redup ya, itu sesuatu hal yang biasa sih. Ya karena memang diakibatkan dari apa, dari mana, ya memang sih kebanyakan dari orang-orang yang tidak suka dari kehidupan kamu teman-teman. Ya, tetapi memang yang jelas pada intinya ketika mungkin kamu sudah menyadari, memahami tentang bagaimana sih orang-orang tersebut selalu berupaya berusaha untuk menutup jalan kerezekian kamu, kamu harus memiliki sebuah antisipasi dong. Ya, apa gitu ya. Contoh lah mungkin. Ya, ketika seseorang yang mungkin ingin menghancurkan usaha kamu, bisnis kamu, dia menggunakan magicnya teman-teman. Maka apa yang harus kamu lakukan ketika usaha kamu, bisnis kamu tidak terkena magicnya gitu. Mungkin contoh seperti itu ya teman-teman. Agar tidak bisa ditutup. Ya magic harus dilakukan dengan magic apa? Ya magic gaibnya dari Tuhan teman-teman. Ya, kamu harus lebih dekat dengan Tuhanmu itu. Tingkatkan spiritualitas lagi dan lagi seperti itu teman-teman. Ya maka insya Allah usaha kamu akan terproteksi dengan cukup baik ya. Kemudian usaha kamu bisa berjalan dengan lancar. Banyak kok cara-cara yang bisa kamu lakukan ya. Cara mendekatkan diri, beribadah, bersedekah, berbuat baik, ya, ikhlas teman-teman. Oke. Nah, itu sih. Ya mungkin dengan beberapa amalan-amalan yang kamu lakukan yang mungkin memperbanyak zikir ya. Seperti itulah. Oke. Nah, tentang bagaimana kondisi keuangan kamu nanti ya, teman-teman, sebenarnya masih ada peluang, kesempatan nih. Ya kali ini kalau aku lihat sih, ya kamu harus beranilah menghadapi gitu ya, teman-teman. Harus bisa yakin terhadap diri kamu sendiri, teman-teman, maka insya Allah jalan kerezekian kamu nanti akan terbuka lebar, ya. Artinya perjuangan, kerja keras, pengorbanan yang kamu lakukan ya, teman-teman itu akan membuahkan hasil yang positif. Nah, aku penasaran banget sih sebenarnya, teman-teman. Kita akan lihat deh, ya, untuk energi kartu berikutnya. Wow. Nah, ya, aku punya tuh. Jadi sebagai energi penutup, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kondisi keuangan kamu nanti bakal meroket, meningkat gitu ya teman-teman. Seolah-olah kamu akan berhasil menggenggam dunia loh. Ya, jadi sebuah perumpamaan menggenggam dunia bisa jadi kamu akan sukses besar. Ya, nggak ada yang nggak mungkin kok teman-teman. Ya, jadi semuanya akan menjadi mungkin. Ya, dan ketika kondisi keuangan kamu lagi kritis sekalipun ya teman-teman, peluang kesempatan untuk bisa memperbaiki, seimbang, lebih stabil, lebih berlimpah itu akan terbuka lebar untuk teman-teman Capricorn. Ini ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga. Nah,
Aku punya Six of Pentacles. Ada Ten of Wands dan aku punya Queen of Pentacles. Melihat tentang bagaimana hubungan kehidupan rumah tangga kamu, teman-teman. Ya, baik boleh ya. Baik boleh kepada siapapun. Tetapi jangan terlalu baik. Ya, jangan terlalu baik. Yang aku lihat terlalu baik banget malah dimanfaatin. Seperti dikasih peluang ya, diberi peluang, kesempatan, teman-teman. Ya, seperti diberi celah. Nah, itu sesuatu yang sangat bahaya. Bisa jadi peluang celah itu untuk menghancurkan ataupun untuk mendapatkan. Ya, menghancurkan kehidupan kamu, kebahagiaan rumah tangga kamu dengan merebut pasangan kamu dari kamu. Ya, mendapatkan juga sama sih. Mungkin ya beberapa aset, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi aku rasa kamu harus benar-benar lebih berhati-hati dan waspada deh, teman-teman. Ya, membantu orang yang tepat. Oke, teman-teman. Memang cukup sulit sih. Terkadang harus tahu juga tentang bagaimana track recordnya, ya. Tetapi yang paling jelas membantu, kemudian jangan sampai terkoneksi, tetap terkoneksi dengan dia. Gitu. Yang ditakutkan adalah ketika kamu terus terkoneksi dengan dia, banyak kok orang-orang yang bisa kamu bantu yang lain ya, teman-teman. Ketika kamu terkoneksi dengan dia itu tadi, ujung-ujungnya dia merasa apa yang namanya teman-teman ya, ketergantungan dengan kamu. Nah, itu sesuatu yang berbahaya ya. Ketika kamu tidak bisa menolong membantu dia suatu saat ya, itu pasti bakal menghancurkan ya. Kamu akan dianggap sebagai orang yang paling jahat di dunia ini, mungkin seperti itulah ya. Jadi untuk masalah kehidupan rumah tangga sih sebenarnya bagus ya teman-teman. Ya, cukup seimbang, cukup stabil. Hanya saja memang hati-hati ya dengan orang-orang yang mungkin selama ini ya minta tolong, minta bantu kepada kamu teman-teman, karena mereka bermuka dua ya. Dan di sini juga sudah diperingatkan juga mungkin oleh pasangan kamu ya, untuk jangan terlalu baik banget gitu ya teman-teman. Ya baik nggak apa-apa gitu, tapi jangan pakai banget ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran. Nah, aku punya Eight of Cups, King of Swords, dan aku punya Nine of Cups teman-teman. Kalau lihat dari energinya, maaf banget ya teman-teman. Hubungannya lagi nggak stabil sebenarnya. Selalu saja berakhir dengan sebuah kekecewaan. Kenapa? Ini terkait dengan sebuah sikap. Sikap, sifat yang memang memiliki karakter yang cukup keras. Ya, egois. Dan bahkan mungkin suka bukan hanya perlakuan secara sikap, tetapi memang secara tindakan juga orang yang mungkin mau ya teman-teman. Mungkin mau memukul kah ya. Mungkin nggak segan-segan nih mempermalukan kamu di depan orang lain. Jadi memang pada intinya dia orang yang cukup tegaan teman-teman ya. Jadi mungkin ini yang selalu membuat kamu tuh kecewa, dan kemudian yang terlihat juga selalu memanfaatkan ya. Oke, jadi memang kali ini ketika kamu menghadapi situasi dan kondisi ini dan terlanjur sayang, memang susah banget ketika sudah terlanjur sayang ya. Jadi apapun yang dilakukan dia ya karena sayang, ya udah deh gitu ya. Jadi aku rasa itu sesuatu hal yang bodoh ya. Maaf. Kenapa? Ya karena ketika kamu mungkin hanya dimanfaatin doang, ketika kamu hanya disakitin doang, jadi apa yang kamu dapatkan? Kebahagiaan tidak. Ya, hanya sakit yang kamu rasakan. Kamu rela loh, ya, mengorbankan segala sesuatunya, teman-teman, dan termasuk hati kamu yang sebenarnya sudah tidak bisa menerima tentang hal tersebut, ya. Jadi dia hanya ingin bahagia dengan kebahagiaannya sendiri gitu, teman-teman. Ya, selama ini mungkin manfaatin kamu, mendapatkan apa yang diinginkan. Ya mungkin contoh uang lah ya. Setelah mendapatkan uang dari kamu, dia senang-senang dengan yang lain. Jadi itu sesuatu yang harus kamu waspadai banget. Ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Five of Wands. Ada Five of Cups dan aku punya Queen of Swords ya. Nah, ketika kamu bertanya teman-teman, apakah masih ada jodohnya? Tentu ya. Tentu masih ada jodohnya. Oke, semua orang tuh ditakdirkan berjodoh ya teman-teman. Ketika memang ada ikhtiar, ada niat, tujuan ya, ada niatnya lah paling tidak. Tuhan selalu melihat kok. Ya, ketika kamu punya niat, dia pasti bakal kembali dan segera dipertemukan lah. Ya. Dan apalagi ketika kamu niat ingin mencari seseorang yang lebih berkomitmen, ibaratkan seperti itu ya teman-teman. Karena mungkin selama ini kamu selalu kecewa, ya, kamu selalu
tersakiti, dikhianati, mungkin seperti itu ya. Tapi kali ini kamu akan dipertemukan dengan sosok orang yang sangat berkomitmen, ya. Dan di sini Ratu Pedang ini katanya menggambarkan tentang sebuah perubahan, ya. Perubahan itu apakah berupa kamu akan segera bertemu dengan pasangan hidupmu, teman-teman, ya, atau perubahan itu mengenai tentang kondisi ekonomi kamu yang bakal lebih bagus, lebih baik, ya. Ya semoga kedua-duanya bisa didapatkan. Amin ya. Oke, next poin. Terakhir ya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang nih. Aku punya the moon, justice, ace of swords teman-teman. Ya, oke. Bagi kamu teman-teman yang mungkin lagi berjuang untuk mendapatkan seseorang gitu ya, hati seseorang, merebut hati seseorang, memang mungkin penuh dengan perjuangan ya. Ada ketakutan juga mungkin seperti itu. Di satu sisi dia itu takut mungkin, khawatir, mungkin masih bimbang, ragu, ya. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Jadi memang di sini penting untuk membuktikan, menunjukkan sebuah perjuangan dan pengorbanan agar dia itu yakin ya, agar dia percaya bahwa kamu orang yang terbaik untuknya. Ataupun mungkin kebalikannya juga ya teman-teman, kamu ingin melihat seseorang itu memang benar-benar berjuang untuk kamu. Ya, dan kemudian aku lihat ya Ace of Swords itu katanya menggambarkan tentang sebuah keberhasilan gitu ya. Kalau dikatakan keberhasilan untuk mendapatkan dia bisa jadi, ataupun mungkin mendapatkan kamu. Kenapa? Karena yang aku lihat di sini bakal ada sebuah kenyamanan teman-teman. Ya ketika ada sebuah kenyamanan dan keseimbangan, aku rasa ini sesuatu hal yang bagus gitu ya. Karena yakin gitu, sudah merasa yakin, sudah merasa nyaman dengan energi yang dia berikan ke kamu, ataupun mungkin energi yang kamu berikan kepada dia. Itu sebuah bentuk apa? Perhatian kah? Ya, jadi mungkin itu. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Capricorn dalam pekan ini ya. Oke. Nah, aku punya tanggal 3, 4, 21, tanggal 1, 28, tanggal 5, 25, 15, tanggal 6, tanggal 10, 31, dan tanggal 12. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.